Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya dan Jelasan, 3TF dengan NIM 2355301208. Dan kali ini saya akan menjelaskan laporan praktikum dari kelas pemrograman mobile pada minggu kedua. Oke, di sini untuk overview-nya atau buat pembukanya ini, yaitu terdapat pada praktikum minggu kedua, dengan topik utama pada praktikum ini itu lebih fokus pada perkenalan Kotlin, activity constraint, ada on-click, komponen, dan layout, dan lainnya. Nah, dari tujuan ini, yaitu sesuai dari topik pembahasan di atasnya itu, pada praktikum ini lebih fokus pada penggunaan Kotlin. Jadi, saya sendiri lebih memahami dari penggunaan codingannya, terus bagaimana nyambung ke interface dari activity XML, lalu ada pada cara mengatur layout atau desain-desainnya itu. Nah, dari hal itu, saya mulai memahami tujuan utama dari praktikum itu lebih memahami pada bagian codingan, terus ada layout sama desainnya gitu. Lalu di sini ada juga penerapan pada constraint, yang dimana kita bisa mengatur secara manual, manual atau dengan linear, dan juga dengan constraint layout. Dan juga ada penerapan dengan button on click. Nah, untuk bab satu ini, pemahaman masalah saya itu bagi saya sendiri tantangan pribadinya itu terdapat pada penggunaan constraint gitu yang berdasarkan fungsi saja. Nah, namun em, jika diminta untuk lebih kreatif dalam penggunaan constraint atau tata letak desain di pertemuan selanjutnya itu mungkin tantangan pribadi bagi saya. Terus pada praktikum juga sebelumnya itu saya ada sedikit keterlambatan di bagian modul, yaitu yang di bagian perubahan pada ID yang dimana jika kita merubah ID pada button, terus pas di bagian pemanggilan teksnya tersebut idea itu juga dirubah. Nah, saya sempat ketinggalan, jadi saya tidak terlalu mengerti bagian tersebut. Lalu di sini ada langkah kunci. Nah, di sini langkah kuncinya itu eh, untuk saya pribadi kerjakan bagian paling minim error terlebih dahulu. Jika saya pede pada codingan, saya mengerjakan codingan. Jadi ketika activity telah jadi atau layoutnya telah jadi, itu tidak terlalu banyak mengotak-atik atau merubah pada codingan tersebut. Jadi meminimalisir banyaknya waktu yang termakan itu. Lalu pada error yang ditemukan di sini saya ada dua, tapi sudah diperbaiki. Saya lupa mengakses ketika sedang error. Yaitu pada praktikum saya mengalami dia itu tidak bisa atau merah di situ pada barisnya itu. Nah, itu pada gambar pertama. Terus yang pada gambar kedua itu ini terdapat pada saya dalam pengerjaan praktikum ini. Nah, lalu untuk analisis penyebabnya itu, yang pertama itu terjadi karena belum diimpor. Sedangkan yang kedua itu terjadi karena pada kondisi ini atau activity itu saya tidak ubah, sedangkan dia masih dalam kondisi false gitu. Lalu untuk langkah perbaikannya pada gambar satu itu saya melakukan klik agar semua kelas saya itu yang atau package atau utility yang saya gunakan itu dapat berguna, yaitu dengan saya impor semua kelasnya. Lalu pada kedua ini saya dengan ubah kondisi pada file ini ya, kondisi pada Android manifestnya, sehingga pas dia dijalankan itu langsung menjalankan pertemuan dua dan khusus latihan bangun datar. Nah, untuk tantangan kesulitan itu pada saya, tantangan kesulitan saya sendiri yaitu seperti yang di atas itu, saya masih kurang memahami di bagian yang pengubahan ID. Terus saya juga mengulangnya sendiri, jadi saya berusaha agar bisa lebih paham, namun masih agak kurang pada perubahan ID-nya gitu. Nah, lalu untuk refleksi pembelajaran perkuliahan, nah konsep intinya itu yang saya dapati yaitu pemrograman ini terhubung tuh dari bagian coding, activity, layout, design, constraint, on-click, dan lain sebagainya gitu. Nah, dari semua hal yang dipelajari pada minggu ini yaitu ketika dijalankan itu menjadi satu kesatuan yang dimana Kotlin atau pemrograman berjalan di balik layar, sedangkan yang kita lihat itu berupa activity atau user interface-nya gitu. Jadi selagi user interface-nya itu berjalan, Kotlin itu juga bergerak sebagai penunjuk hasil atau output. Nah, ini merupakan contoh dari pemahaman konsep inti yang saya jelaskan di sini. Ada penggunaan Kotlin di balik layar dari user interface di sini atau activity yang akan berjalan ketika data itu saya tekan input atau saya minta hitung yang akan saya jalankan nanti di eh, Android Studio.
Lalu hubungannya ini dengan minggu sebelumnya itu lebih ke pemahaman dasar atau bagaimana penggunaan Android Studio, penginstalan Android berapa yang dipakai. Sedangkan untuk yang ini lebih ke dasarnya itu, lebih untuk penggunaan codingan itu seperti ini, layoutnya itu seperti ini, desain itu seperti ini, constraint, linear layout, button, dan lain sebagainya. Untuk bab 3 yaitu link video YouTube, ini mana akan saya letakkan nanti setelah video ini selesai. Nah, di sini masuk ke Android Studio. Yang pertama, masuk di manifest terlebih dahulu. Pada manifest tadi saya sudah bilang bahwa pada awal itu saya ada kesalahan di mana itu pas dijalankan dia malah ke main activity. Sedangkan sini saya melakukan perubahan pada kondisi pertemuan bangun datar ini dari false menjadi true agar ketika dijalankan ia langsung mengarah ke bangun datar ini. Nah, lalu untuk pada bagian kode lainnya itu buat bangun datar, di sini saya menggunakan activity bangun datar yang dimana yaitu berhubungan dengan activity bangun datar di layout ini, layout XML-nya gitu. Nah, di sini ada penggunaan atau ada nilai yang sudah ditetapkan, yaitu ada file atau value. Nah, ini mana itu dapat ditemukan dengan ID dari ID add sisi persegi, ID button hitung persegi, dan lain sebagainya. Nah, ID ini berasal dari ID yang telah ditetapkan pada activity bangun data XML gitu. Nah, lalu di sini ada inputan-inputannya, yang mana sisi ini tidak boleh kosong, ada teks yang akan berjalan di activity XML atau saat kelas ini dijalankan, di mana dia akan meminta sisinya tidak boleh kosong, lalu meminta masukan angka, dan di sini menjalankan rumusnya, yang di mana rumus dari luas persegi itu sisi kali sisi. Jadi kita kalau misalnya sisi itu 4, maka akan hasilnya 16 gitu. Lalu sama juga seperti segitiga, alas dan tinggi tidak boleh kosong, masukkan angka, dan di mana luas luas dari segitiga ini akali T bagi 2, masukkan alas, alas dikali tinggi lalu dibagi 2 gitu. Sehingga mendapatkan hasil tersebut. Nah, untuk XML-nya itu, nah, untuk kodenya itu seperti ini. Yang pada bagian ID-ID tadi tersebut yang saya sebutkan, yang terdapat pada bangun datar ini ID, TV title. Nah, ID inilah sebagai penghubung antar activity dan bangun datar Kotlin ini gitu. Lalu ini terdapat aplikasi hitung bangun datar sebagai tampilan awalnya, terus di sini untuk masukkan sisi persegi, lalu ada button hitung persegi yang dimana ketika diklik akan menampilkan hasilnya itu. Ini hasilnya dari persegi sama juga seperti segitiga, lebih kurang seperti itu. Langsung saja saya jalankan activity. Hasil dari activity XML yang berhubungan dengan Kotlin itu seperti ini, yang mana sesuai rumusnya, yaitu untuk masukkan sisi persegi, di sini kita bikin aja 4 sisinya, lalu kita hitung, maka hasilnya harus itu 16. Kita akan dapat dari hasil sisi kali sisi, 4 kali 4 itu 16. Di sini alasnya kedua, 3 4, harusnya hasilnya itu 4. Nah, hasilnya segitiga 4 seperti ini. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai pertemuan dua ini, yaitu pembahasan Kotlin, activity, constraint, button, dan lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.